KCS TV, saluran kajian Islam ilmiah Kubar. Donasi dakwah Kubar Cinta Sunnah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pembebasan lahan Kubar Cinta Sunnah. Ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ahdina ilaika siratan mustaqim. Khatifinai azani Allah yakum jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di pagi hari ini mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, khatifinah, lanjutan dari tafsir Ibnu Katsir dari surah An-Nazi'at. Setelah di awal-awal surah Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama para malaikat, kemudian Allah sebutkan tentang keraguan orang-orang kafir musyrik, apakah manusia yang sudah mati, sudah menjadi tulang belulang akan mungkin dihidupkan kembali. Kemudian Allah menyebutkan setelah itu tentang keadaan kaum sebelum kita, yakni kaumnya Nabi Musa alaihissalam, kisah beliau bersama dengan Fir'aun, sebagai hiburan untuk Nabi SAW bahwa di antara umat memang ada yang durhaka kepada para nabinya. Barulah setelah itu kemudian Allah memberikan jawaban atas pertanyaan orang-orang kafir musyrik tadi itu. Kemudian Allah katakan, a antum ashaddu khalqan amis sama banaha. Jadi ketika mereka bertanya, apakah manusia yang sudah mati jadi tulang belulang akan bisa dihidupkan lagi? Karena ini menurut akal mereka, akalnya orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari akhir, maka mereka tidak percaya dengan seperti ini, atau mereka tidak masuk menurut logika mereka. Makanya Allah jawab di sini, a antum ashaddu khalqan amis sama. Apakah kalian kira bahwa penciptaan kalian itu lebih susah dibandingkan dengan menciptakan langit? Ini dalam istilah Arab disebut sebagai istifham ingkari, sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban, Allah katakan, apakah kalian mengira bahwa penciptaan manusia itu lebih susah dibandingkan dengan menciptakan langit? Artinya bahwa menciptakan langit itu lebih susah dibandingkan dengan menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan langit yang ditinggikan, makanya Allah katakan banaha, dan Allah telah membangunnya. Yani Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan bangunan dan menyempurnakannya. Dan itu jawabannya ada pada ayat berikutnya, ketika Allah mengatakan rafa'a samkaha fasawwaha, dan dia telah meninggikan bangunannya, yang meninggikan langit ini kemudian menyempurnakannya. Maksudnya ikhwati fillah azani Allah yakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bangunan langit dengan meninggikannya jauh dari daratan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan langit itu dengan bintang-bintang yang menghiasinya pada waktu malam hari. Kembali kepada ayat yang sebelumnya, Allah mengatakan a antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Maka di sini jawabannya jelas bahwa menciptakan langit itu lebih susah daripada menciptakan manusia. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, dalam surah Al-Mu'min ayat 57, Allah berfirman di sana, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Allah katakan, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Makanya khutbah Allah yakum, artinya ketika Allah orang-orang kafir bertanya kepada Nabi tentang apakah mungkin manusia yang sudah menjadi tulang belulang itu akan dihidupkan kembali, maka disinilah Allah jawab bahwasanya menciptakan manusia itu tidak lebih susah dibandingkan dengan menciptakan langit. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelahnya mengatakan rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Setelah Allah sempurnakan bangunan langit, kemudian Allah menjadikan malamnya itu gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Maksudnya khotibul azin Allah yakum, sebagaimana yang kita maklumi
Allah telah menjadikan pada waktu malam itu gelap dan siang terang benderang, semuanya dengan hikmah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga menjadi hujah dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang kafir pada masanya, ya, pada pembesar-besar kaum kafirun pada masa itu. Saat mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara hujah dari Nabi Ibrahim kepada mereka adalah fa innallaha ya'ti bis-samsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan matahari itu terbit dari arah timur, kalau memang kamu bisa terbitkan dari arah barat, kata beliau gitu. Ala kulli khadifil azani Allah iyyakum. Allah terbitkan matahari pada waktu siang, tenggelam pada waktu sore. Ya, Allah jadikan malam gelap gulita, Allah jadikan siang terang benderang, semuanya itu dengan hikmah dan kebesaran serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak jadikan siang malam, Masya Allah yang repot manusia kok, gitu. Iya. Ketika hari misalnya lebih banyak siangnya atau lebih banyak malamnya, subhanallah, berat bagi sebagian manusia, gitu. Baik. Kemudian setelah itu kata Allah, wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu dihamparkannya. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat berikutnya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dialah yang memancarkan darinya mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kemudian ada air di sana, kemudian Allah jadikan tumbuh tanam-tanaman di atasnya. Jadi khatifillahi azanillahu ayyakum, ada sebagian yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan bumi sebelum langit. Ya. Tetapi penghamparan bumi, dihamparkannya bumi itu adalah setelah diciptakannya langit. Ini dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, sebagaimana disebutkan di beberapa ayat yang lainnya. Gitu. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Allah hamparkan bumi ini, kemudian Allah jadikan ada air di dalamnya, kemudian Allah jadikan tumbuh-tumbuhan di sana hidup. Iya. Kemudian Allah katakan wal jibala arsaha, dan Allah telah jadikan gunung-gunung sebagai pancang di tengah-tengahnya, ya, sebagai pancang dari bumi itu sendiri. Kemudian setelah itu dikatakan mata'al lakum wa li'an'amikum. Ini semua adalah kesenangan untukmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Jadi khatifillahi azanillahu ayyakum, ini adalah nikmat. Ketika Allah menghamparkan bumi, ketika Allah menjadikan di bumi ini ada air, ada tanaman, kemudian Allah jadikan ada gunung, ya, semuanya adalah nikmat bagi manusia. Kemudian setelah itu Allah tegaskan lagi, fa idza ja'atit tamatul kubra, ya, maka apabila malapetaka yang besar telah datang. Yang dimaksud dengan at-tama adalah hari kiamat, ya, at-tama itu adalah hari kiamat. Inilah yang dipertanyakan oleh orang-orang kafir tadi itu, ya. Fa idza ja'atit tamatul kubra, yaitu yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari ketika manusia akan teringat apa yang telah mereka kerjakan. Jadi khatifillahi azanillahu ayyakum, ketika terjadi hari kiamat, manusia akan mengingat seluruh perbuatannya, yang baik maupun yang buruknya, ya. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan hari diperlihatkannya neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihatnya. Maksudnya khatifillahi azanillahu ayyakum, bahwasanya neraka akan diperlihatkan kepada manusia sehingga mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri, ya. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, kata Allah, wa atharal hayatad dunya, orang yang melampaui batas adalah orang yang sombong lagi berbuat maksiat kepada Allah. Dan di antara sifat mereka adalah wa atharal hayatad dunya, yakni mereka yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka itu adalah tempat kembalinya. Dan kita tahu khadifillah bahwa neraka jahim adalah sebuah tempat yang mana di dalamnya makanannya adalah berupa pohon zakum. Tahu ya pohon zakum? Ta'amul asin, ya. Ketika orang makan maka akan meleleh, ya, usus-usus mereka, gitu.
nasallallahu minan nar, kita naudzubillahi minan nar, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka ini. Sementara airnya itu minumnya adalah dari air yang mendidih. Fa inal jahima hiyal ma'wa. Inilah tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Sekali lagi naudzubillahi minan nar, kita berlindung kepada Allah dari neraka. Kemudian setelahnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Rabbnya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, artinya orang yang menahan diri dari nafsunya. Yang dimaksud dengan adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Rabbnya, akan kebesaran Rabbnya, yakni ketika manusia berhadapan dengan Allah, saat berdiri di hadapan Allah, saat menghadap Allah sendiri nantinya. Dan mereka adalah orang-orang yang menahan hawa nafsunya, ya. Maka itu ya, jangan suka memperturutkan nafsu, ya. Fa inna nafsa la maradun bisu, karena sungguhnya nafsu itu mengajak kepada keburukan. Sebagian ulama mengatakan jika nafsu kita mendorong kita untuk melakukan sesuatu, maka pilihlah yang selain dari itu, karena sungguhnya nafsu mengajak kepada keburukan. Iya. Maka orang yang takut kepada Allah, yang mampu menahan nafsunya, fa innal jannah hiyal ma'wa, maka sungguhnya surga adalah tempat kembali mereka. Ya, bahwa surga adalah tempat kembali mereka. Nas'alullahul jannah, kita mohon kepada Allah surga. Kemudian ikhwatifillah, setelah itu Allah menceritakan keadaan orang-orang kafir ketika diceritakan bahwasanya datangnya hari kiamat ini adalah sesuatu yang pasti, ya, bahwa orang yang baik akan kembali ke surga dan yang buruk kembali kepada neraka. Kemudian mereka pun berkata, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Kata mereka, atau orang-orang kafir bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat atau hari berbangkit itu kapan terjadinya. Maka dikatakan, fima anta min dzikraha, siapakah kalian yang dapat menyebutkan waktunya? Di sini juga sebagai dalil bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku tahu hari kiamat, maka ini adalah orang-orang yang menjadi para tukang ramal di akhir zaman ini, gitu ya. Ada yang mengatakan kiamat akan terjadi pada tahun ini, tahun itu, iya. Kalau dia mengaku mengetahui perkara itu, masya Allah, bahwa di sini dia adalah mengklaim dirinya lebih tahu perkara gaib dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, ya. Ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, innama anta mungdiru may yakshaha, ya, kalian hanya atau kamu hanya memberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, yakni kepada hari berbangkit. Ini juga hiburan untuk kita, bahwa tugas manusia, tugas seorang dai, tugas seorang muslim adalah menyampaikan. Adapun hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah tutup ayat ini dengan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit. Jadi mereka saling bertanya, kalau memang kiamat benar terjadi, kapan terjadinya? Tapi kata Allah, nanti ketika mereka sudah melihat hari kebangkitan ini, maka mereka akan saling bertanya-tanya, ya. Mereka mengatakan yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, yaitu pada hari di mana mereka merasa seakan-akan mereka tinggal di dunia itu baru saja kemarin, sebentar saja, sebentar di waktu sore atau di waktu pagi hari. Ya, sebagaimana kita, ya, mungkin di antara kita ada yang berusia 30, ada yang 40, atau mungkin ada yang lebih dari itu. Kita merasa bahwasanya perjalanan 30-40 tahun itu adalah sesuatu yang sebentar, gitu ya. Maka begitulah yang dirasakan oleh manusia ketika mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya, dan mereka merasa bahwasanya hari kehidupan mereka di dunia itu baru saja kemarin pagi atau siang hari kemarin. Maka oleh karena itu, khotifillah Allah yakum, hendaknya seorang untuk berhati-hati dari tipu daya dunia dan menyiapkan bekal-bekal untuk menyambut kedatangan hari akhir. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dari setiap dosa dan kesalahan kita, serta menerima dari setiap amal dan ibadah kita. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya nanti. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.